Malam, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi malam hari ini di KPKS Hieronymus, pengajaran bersama Pak Seto. Kita malam hari ini akan melanjutkan topik tentang wasiat dari Tuhan Yesus. Sesi kedua malam hari ini tentang rumah Bapa. Ya, masih ada 3 sesi lagi nanti lanjutannya sampai 5 sesi ya. Baik, malam hari ini kita akan buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Jillian. Silakan, Bu. Bu Jillian. Mana Bu Gilian nih? Ya elah. Ya, udah mulai? Ya, silakan. Yes. Bu. Silakan. Dengan doa, Bu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih ya Bapak atas segala yang telah Kau berikan kepada kami semuanya ini selama ini. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami ke arah jalan-Mu. Malam ini kami ingin mendengarkan pengajaran dari Pak Seto. Bukalah hati, pikiran, dan pendengaran kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik, mengisi seluruh pengetahuannya ini. Kosongkanlah gelas kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengisi dengan benar keseluruhannya. Ampunilah dosa-dosa kami dan bimbinglah kami ke arah jalan-Mu. Marilah kita sama-sama mendoakan sesuai dengan ajaran yang diberikan kepada Tuhan Yesus kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan biarkan kami masuk dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kita masih akan masuk ke ruang perjamuan Yesus dengan murid-muridnya ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita sudah melihat 2 makna dari pembasuhan kaki itu. Nah, yang saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, biasanya yang diketahui tentang makna pembasuhan itu hanya soal merendahkan diri, melayani. Tapi kemudian di pertemuan yang lalu kita lihat tentang apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dan ternyata yang dimaksudkan oleh Yesus lebih lanjut tentang pembasuhan kaki, itu adalah pembersihan dari dosa yang dilakukan oleh Yesus, yang membuat orang-orang yang membiarkan diri dibasuh oleh Yesus akan menerima hidup yang kekal. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat pesan lain yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di Yohanes bab 14, dan kalau kita perhatikan bab ini, ada 2 judul ya. Yang pertama itu rumah Bapa, dan yang kedua Yesus yang menjanjikan penghibur. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dulu tentang ini, rumah Bapa. Silahkan ke bab 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Nah, sekarang begini dulu. Ini ada kiasan ya, rumah Bapa. Dan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sederhana sekali dengan kiasan ini. Di rumah Bapakku sana, itu ada banyak kamar. Aku akan ke sana. Ngapain? Nyiapin kamar buat kamu. Nanti setelah semua kamar itu siap, aku akan datang kembali. Aku akan menjemput kamu. Lalu aku akan membawa kamu ke rumah Bapakku. Dan kalau sudah begitu, berarti aku akan tinggal bersama dengan kamu, kamu tinggal bersama dengan aku, kita akan tinggal bersama di rumah Bapa. Nah, ini gambarannya sederhana sekali kan. Dan gambaran ini jelas diambil dari kehidupan, ya bisa dikatakan semua manusia. Karena semua manusia tinggal di dalam rumah. Nah, apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Nah, Bapak Ibu, ini begini dulu. Kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, yang menjadi tujuannya adalah supaya manusia menerima, memperoleh hidup kekal. Bapak Ibu tolong periksa sekarang ke Yohanes bab 3 ayat 16. Silahkan ke Injil Yohanes bab 3. Jadi tujuannya adalah supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu, lihat ayat 17, itu yang dimaksud dengan keselamatan. Membawa manusia dari dunia masuk dalam hidup yang kekal, itu disebut tindakan penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Itu yang disebutkan di ayat 17. Nah, kemudian hidup kekal itu apa? Bapak Ibu tolong sekarang ke Yohanes bab 17 ayat 3. Yohanes bab 17 ayat 3. Silahkan lihat. Nah, pemahaman tentang hidup kekal, Bapak Ibu lihat saja di situ. Hidup kekal itu apa? Yohanes 17 ayat 3. Sudah ketemu? Apa itu hidup yang kekal? Mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah. Mereka yang mengenal Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau Yesus. satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi hidup kekal itu sama dengan mengenal Allah, mengenal Bapa, dan mengenal Yesus. Tapi kembali lagi, belum menjadi jelas hidup kekal kok kenalan. Nah, kalau mau dirumuskan secara lebih jelas, ringkas, hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Allah. Itu hidup kekal. Nanti kalau dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu tidak menemukan gambaran tentang rumah berkaitan dengan hidup kekal itu, tapi beda gambarannya. Silahkan ke Wahyu bab 21. Wahyu
21. Lihat ke ayat 3. Kalau di sini gambarannya berbeda. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, lalu Allah diam bersama-sama dengan mereka. Allah diam, Allah tinggal bersama-sama dengan manusia. Itu hidup yang kekal. Nah, kemudian kalau manusia itu sudah tinggal bersama dengan Allah, maka suasananya, lihat ke ayat 4. Enggak ada yang nangis lagi, enggak ada yang mati lagi. Karena enggak ada yang mati lagi, enggak ada yang meratap lagi, enggak ada yang berkabung lagi, enggak ada yang sedih lagi. Ini gambaran lainnya. Allah berkemah di antara manusia. Itu hidup yang kekal. Nah, kembali ke Injil Yohanes bab 14. Rumah. Nah, ini gambarannya rumah, bukan kemah. Nah, kemah itu tempat tinggal orang Israel waktu masih nomaden, ya. Sedangkan rumah itu tempat orang Israel tinggal ketika mereka sudah menjadi masyarakat yang sedenter. Tetapi yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah, saya akan pergi ke tempat kediaman Bapa, kamu masih akan tinggal di dunia, nanti aku akan menjemput kamu. Aku akan datang lagi. Nah, dalam hal ini kedatangan Tuhan yang dimaksudkan, itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Nanti beda lagi, ada kedatangan yang lain yang dimaksudkan di bab 14 juga. Tapi yang dimaksudkan di sini itu adalah kedatangan Tuhan di akhir zaman, dan ini yang banyak sekali disebut di dalam perjanjian baru. Allah akan datang. Ini yang terus saya sampaikan berulang-ulang, supaya Bapak Ibu tidak takut lagi kalau Tuhan datang. Karena banyak orang yang nyatanya takut kalau Tuhan datang. Kalau Tuhan datang itu yang diingat adalah penghakiman, dan kalau udah ingat penghakiman, saya masih tetap berdosa atau tetap pengen berdosa, itu sehingga ya menjadi sebuah ketakutan kalau Tuhan datang. Nah, itu aneh. Karena apa? Saya ikut Tuhan. Tuhan mau datang untuk jemput saya, kok saya takut. Nah, sekarang lihat yang berikutnya. Ayat 4. Tuhan mau pergi kan? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus mau pergi. Dan Yesus mengatakan, kamu akan tahu, kamu tahu jalan ke situ. Tapi Thomas mengatakan, kami ini kan nggak tahu kemana Tuhan mau pergi. Bagaimana mungkin kami tahu jalan menuju ke sana? Nah, kemudian Tuhan Yesus menggunakan jawaban Thomas ini untuk menyatakan bahwa dirinya adalah jalan dan kebenaran dan hidup.
Ini kalimat ini termasuk yang paling terkenal di antara kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maksudnya apa? Lihat dulu kata hidup. Kalau kita membaca Injil Yohanes, hidup yang dimaksudkan itu sebagian besar kata hidup yang ada di Injil Yohanes itu menunjuk pada hidup yang kekal. Nah, yang dapat memberikan hidup kekal itu adalah Tuhan Yesus. Dia sudah menerima kuasa dari Bapa atas kerajaan surga. Dia yang berkuasa juga untuk menentukan siapa yang bisa masuk ke dalamnya dan tidak. Dan Tuhan Yesus justru datang ke dunia ini untuk membawa manusia masuk dalam hidup yang kekal. Nah, kemudian kebenaran. Nih, kalau mendengar kata kebenaran di Injil Yohanes, yang diingat justru kata-kata Pilatus. Apa itu kebenaran? Nah, kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini menyangkut soal hidup yang kekal ini. Bapa menghendaki manusia masuk dalam kehidupan yang kekal. Karena itu Bapa mengaruniakan anaknya untuk membebaskan manusia dari dosa, supaya manusia beroleh hidup yang kekal itu. Ini kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dia datang untuk menyampaikan kebenaran mengenai Bapa. Ya. Dan kemudian kalau orang mau tahu kebenaran mengenai Bapa, maka dengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Atau begini, Bapak Ibu tolong membuka bab 3 ayat 13. Yohanes bab 3. Bapak Ibu tolong perhatikan ayat ini 13. Dan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, perhatikan tentang Dia yang telah turun dari surga. Karena Yesus itu turun dari surga. Sebelumnya berarti Dia ada di surga. Kalau sebelumnya Dia ada di surga, Dia datang ke dunia, maka Dia menjadi sumber informasi tentang surga. Kalau mau tanya tentang surga, tanya yang dari sana. Kalau Bapak Ibu yang dari luar paroki Cilandak mau tanya tentang Cilanda, jangan tanya saya. Tanya sama yang tinggal di Cilanda. Ini parokinya, gerejanya ada di sebelah mana, cara mau ke sana bagaimana, pastoran sebelah mana, wilayahnya sampai mana saja. Yang tinggal di Cilanda akan tahu. Yesus sebelumnya ada di surga. Sebelum datang ke dunia. Karena Dia datang dari surga, maka Dia yang tahu tentang surga. Kalau begitu, kata-katanya tentang Bapa di surga, kata-katanya tentang surga, jelas dapat dipercaya. Kembali ke bab 14. Dan Yesus juga mengatakan, akulah jalan. Jalan itu kan, apa menyebutnya ya, sarana untuk dilewati, untuk mencapai satu tujuan gitu kan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Jalan kemana? Jawabannya adalah jalan menuju hidup yang kekal itu. Dan Yesus membuat dirinya menjadi jalan menuju hidup yang kekal,
dengan mati di kayu salib. Membuka jalan sehingga semua orang bisa masuk ke dalamnya. Tetapi jalan baru berfungsi kalau dilewati. Nah, bagaimana melewati jalan supaya bisa memperoleh, supaya bisa sampai kepada hidup yang kekal itu? Jalannya adalah percaya kepada Yesus. Dan percaya itu bukan soal mengucapkan kata. Seperti orang melihat, ini jalan menuju gereja Stefanus. Kalau cuma mengatakan, oh iya itu jalan. Oh iya itu jalan menuju Stefanus. Tidak cukup hanya mengatakan begitu dan orang bisa sampai ke gereja. Kalau sudah tahu itu jalan menuju ke gereja, dan kalau orang pengen sampai ke gereja, maka jalan harus dilewati. Orang harus melangkah melewati jalan itu. Yesus jalan menuju hidup yang kekal. Kalau mau sampai kepada hidup yang kekal, maka yang harus dikerjakan adalah melangkah. Melangkah itu bagaimana? Percaya. Percaya itu bagaimana? Menerima bahwa Yesus memang jalan menuju hidup yang kekal dan menjalani hidup seperti yang diajarkan, dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian lihat, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu, kalau membaca kalimat ini, tempatkan pada tempatnya ya. Maksud saya begini, firman ini disampaikan oleh Tuhan kepada para murid. Injil ini ditulis untuk orang-orang yang percaya. Ini tidak ditulis untuk orang di luar kelompok orang yang percaya. Jadi kalimat ini tidak perlu digunakan untuk ngomongin orang lain di luar pengikut Yesus, ya, untuk menunjukkan kamu salah, kamu nggak akan sampai karena kamu tidak melewati jalan. Saya tidak memungkiri bahwa ada orang-orang yang ya menerapkan atau menerima kebenaran dari kalimat ini, lalu memang menjadi percaya kepada Yesus. Tapi dalam studi kitab suci, ya cara itu nggak bisa diterapkan. Karena kita membaca kitab suci ya apa adanya seperti yang ditulis di sini. Nah, kepada para muridnya Tuhan Yesus menegaskan, kamu tidak bisa datang kepada Bapa kalau kamu tidak melewati aku. Nah, kemudian sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Kalau mau mengenal Bapa, maka kenallah Yesus. Ini kan paralel dengan kalimat sebelumnya kan. Kalau mau sampai kepada Bapa, maka melewatilah Yesus. Melalui Yesus orang bisa sampai kepada Bapa. Dengan mengenal Yesus, orang akan mengenal Bapa. Nah, sekarang begini dulu. Kalau kita bicara tentang Bapa di surga, pencipta langit dan bumi gitu ya. Sebelum orang kenal dengan Yesus, apakah punya gambaran tentang Bapa itu seperti apa? Kalau membaca Perjanjian Lama, seringkali orang berpikir Bapa itu Allah itu kejam, suka murka, dan seterusnya. Tapi itu pemahaman yang keliru. Yesus datang dari surga, menyampaikan kehendak Allah. Dan dia merupakan perwujudan kehendak Allah. Nanti akan ada bagian lain yang mendiskusikan ini. Kalau orang mau mengenal Bapa,
itu pakai kata ini ya, yang hiperbolis, mustahil orang pergi ke surga supaya kenal dengan Bapa. Yang dilakukan oleh Bapa justru sebaliknya. Dia mengaruniakan, mengutus Yesus ke dunia, menyampaikan kehendak Bapa. Baik kata-kata maupun perbuatan Yesus menyampaikan kehendak Bapa. Nah, sekarang begini untuk contoh yang tidak perlu jauh. Sekarang silahkan sebentar, ke bab 9 dulu. Ini ada orang yang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya nanya, orang ini kok lahir dalam keadaan buta? Siapa yang salah? Dia sendiri atau orang tuanya? Dan Yesus mengatakan di bab 3, bukan salah dia, bukan juga salah orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan dalam diri orang buta itu? Yesus mengambil ludah dicampur dengan tanah, lalu dioleskan di mata orang buta itu. Sesudah itu, Yesus menyuruh orang buta untuk membasuh mata. Enggak pernah ada orang yang bisa membuat mata yang belum pernah melihat jadi bisa melihat. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh Bapa. Begitu maksudnya. Atau lebih jelas lagi, silahkan ke bab 11. Lihat, ini Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Kita nggak tahu ya kalau keadaan jenazah di daerah subtropis ya. Tapi kalau di sini 4 hari itu sudah seperti apa? Tanpa formalin loh ya. Jangan-jangan sudah mulai bengkak-bengkak itu ya badannya. Atau ya itu jenazah sudah mulai bengkak, bentar lagi bisa pecah. Nah, lihat sekarang ke ayat 40. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Di mana tampak kemuliaan Allah? Yesus hanya berkata, Lazarus, keluar. Lazarus hidup, terus keluar. Siapa yang bisa memberikan kehidupan? Hanya Allah, kan? Allahnya tidak kelihatan. Bapa tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah Yesus. Lihat kuasa yang dikerjakan oleh Yesus. Memberikan kehidupan kepada orang yang sudah pasti mati. Memberikan penglihatan kepada orang yang belum pernah melihat sejak dia lahir. Kekuasaan Bapa dikerjakan oleh Yesus, sehingga kalau orang pengen tahu Allah itu seperti apa, orang bisa melihatnya bukan dengan naik ke surga, karena itu mustahil, tapi dengan melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kembali ke bab 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Kalau kamu kenal aku, kamu sudah kenal dengan Bapa. Dan sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kenapa? Karena kamu sudah melihat aku. Para murid sudah melihat Yesus. Maka Tuhan mengatakan, kamu sudah melihat Bapa. Para murid belum paham loh ya.
8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Nah, berikutnya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini mulai kalimat-kalimat Injil Yohanes yang membuat orang bingung. Bapak Ibu, ketika kita masih hidup dengan raga kita nggak bisa merasakan nih, raga saya hidup di dalam ragamu, ragamu hidup di dalam raga saya. Itu nggak bisa. Kalau Tuhan mengatakan, lihat ayat 10, Bapa di dalam aku, ya, aku di dalam Bapa. Ini bicaranya bukan soal ini ya, Bapa itu dalam tanda kutip material gitu ya, ada materi, punya daging dan darah. Nggak mungkin kalau itu kemudian Bapa ada di dalam Yesus. Tetapi kalau yang tidak punya raga tinggal masuk ke dalam raga, ya itu bisa. Jiwa itu kan bukan bentuk fisik. Tapi jiwa itu ada bersatu dengan raga kita gitu. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya memahami bahwa Bapa ada di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa? Cukup Bapak Ibu mengingat kejadian di kubur Lazarus tadi. Yesus yang teriak, Lazarus keluar. Tapi udah mau makan belum? Bapak Ibu kembali lihat. Jika engkau percaya, engkau akan melihat ya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu tampak di mana? Ketika Allah membangkitkan, memberikan hidup kepada jenazah yang sudah bau itu. Jadi kalau begitu, cukup untuk memahami Bapa ada dalam diri Yesus, sehingga apa yang dikerjakan oleh Yesus, sesungguhnya yang mengerjakannya adalah Bapa. Jangan berharap Bapa itu tampak antara Bapa dengan Yesus itu tampak wajahnya kayak gantian gitu. Enggak, bukan. Allah itu roh, bukan materi. Allah bukan materi dan tidak terikat kepada hal-hal yang sifatnya material. Nah, kembali ke ini ya, yang Yohanes bab 14. Kalau orang melihat Yesus, dia sudah sama dengan melihat Bapa. Orang mau melihat kekuasaan Bapa. Lihat aja waktu Yesus membangkitkan orang mati. Lihat aja waktu Yesus memberikan hidup kepada jenazah yang sudah membusuk. Mau melihat kasih Bapa kepada manusia. Nah, kalau mau melihat kasih Bapa kepada manusia, lihat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan oleh Yesus, itu
itu datangnya dari Bapa. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian di ayat 11, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kamu percayalah kalau aku ini bersatu dengan Bapa. Aku ini satu dengan Bapa. Kalau kamu nggak percaya itu, ya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan yang mana? Pekerjaan yang dilakukan Bapa dalam diri Yesus. Kalau di Injil Yohanes dari bab 1 ya sampai dengan bab 12, Bapak Ibu ketemu dengan tanda, 7 mukjizat. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sesungguhnya dalam mukjizat, dalam tanda itu ya, sesungguhnya menampakkan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Demikian juga di kayu salib, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, menunjukkan bagaimana besarnya kasih Bapa kepada manusia. Nah, kemudian ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan aku apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini kalau ayat ini diambil, lalu diambil ya, lalu dipakai untuk ngajar tentang doa, pasti banyak yang senang. Pokoknya minta saja, ya. Minta saja, apapun yang kamu inginkan, tapi minta dalam namaku. Nanti aku akan mengerjakan. Kalau mendengar kalimat begini kan senang. Nah, tapi kita sudah biasa diskusi tentang doa. Tidak semua doa yang kita sampaikan kepada Bapa dituruti. Atau sebelumnya, yang di ayat 12. Siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ada ini orang-orang yang suka menggunakan mukjizat sekarang untuk membicarakan iman. Itu menggunakan ayat-ayat ini untuk mengatakan Tuhan bisa membuat mukjizat, dan Tuhan mengatakan kita bisa membuat mukjizat yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu mengingat diskusi kita sebelum ini, mustahil. Yesus punya kuasa menjalankan kuasa Bapa, memberikan hidup tadi. Tapi kuasa seperti itu tidak diberikan kepada kita. Lalu pekerjaan apa yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Perhatikan, aku pergi pada Bapa ya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengingat saja. Setelah Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, para murid masih tinggal kan? Apa yang dilakukan para murid selanjutnya? Memberitakan Yesus. Kalau Bapak Ibu mengamati jangkauan pemberitaan yang dilakukan oleh Yesus, itu kan hanya dari Galilea
sedikit keluar negeri, Tirus dan Sidon, dan Yudea. Kalau di Injil Yohanes di Samaria juga. Jangkauannya hanya itu. Tapi para murid di kemudian hari menjangkau tempat-tempat yang jauh lebih luas. Nah, itu yang dikatakan lebih besar daripada yang dikatakan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Nih, bukan Bapak Ibu sedang pengen apa sekarang, lalu mendengar ayat ini, lalu ini nanti Tuhan akan melakukan. Bapak Ibu silahkan mengingat sendiri dulu. Kalau Bapak Ibu meminta sesuatu kepada Bapa, itu permintaan yang diajukan, itu kan yang ada kaitan langsung dengan hidup kita sekarang. Ya. Kalau melihat ke belakang itu berarti minta pengampunan. Kalau melihat ke depan itu ya minta berkat. Tapi permintaan yang kita ajukan sekali lagi bergantung situasi yang kita hadapi. Para murid ini urusannya dengan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Yesus. Pemberitaan Injil ke tempat yang jauh. Permintaan para murid nggak akan jauh dari situ. Paulus misalnya, sejauh kita lihat di dalam surat-suratnya kan nggak punya rumah. Apa Paulus ini nggak pernah berdoa minta rumah? Bisa jadi, memang nggak pernah minta. Karena bukan itu yang diperlukan. Jadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, ini loh kalimat ini jangan dibawa keluar, lalu diterapkan kemana-mana, dan kemudian digunakan bahkan untuk mengatakan, ini janji Tuhan loh. Gitu. Karena nyatanya firman ini disampaikan kepada para rasul. Nah, baik Bapak Ibu, kita berhenti dulu di sini. Kalau ada yang mau disampaikan, sebelum beralih ke perikop selanjutnya, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Mungkin. Tidak ada? Baik. Kalau nggak ada, kita ke ayat 15. Ini Tuhan Yesus tidak bicara tentang rumah lagi. Ya. Tapi Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Para rasul akan ada di dunia, melanjutkan kehidupannya. Nah, para rasul kalau begitu harus menghadapi semuanya sendirian, tanpa Yesus lagi. Sebelumnya malah sebaliknya, ada apa-apa Tuhan Yesus yang menghadapi. Tapi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, sehingga para murid harus tinggal tanpa Yesus. Situasi ini bisa akan menjadi hal yang berat, sulit gitu ya. Tapi lihat kata-kata Tuhan Yesus berikutnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini. Ada kata penolong yang lain gitu ya. Penolong yang lain. Atau kalau bahasa yang lebih gampang, penolong dua gitu ya.
Nah, kalau ini penolong 2, penolong 1-nya siapa? Bapak Ibu tolong ke surat Yohanes ya. Silahkan ke 1 Yohanes. Nggak langsung ketemu ya, tapi nanti saya akan sampaikan. Yohanes 1 Yohanes bab 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Perhatikan kata pengantara. Nah, Bapak Ibu, penolong dengan pengantara, ini rupanya dalam bahasa Yunani menggunakan satu kata yang sama. Parakletos. Nah, kalau Roh Kudus, yang juga disebut Roh kebenaran itu adalah penolong yang lain atau penolong 2. Nih, penolong 1-nya Yesus. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di sini disebutkan, kamu berdosa. Tetapi kamu bisa selamat. Ada yang menjadi pengantaramu, ada yang menolong kamu, yaitu Yesus. Bagaimana Yesus menolong? Dia akan bertindak sebagai pendamaian. Dia akan mempersembahkan diri untuk menghapus dosa manusia, sehingga manusia didamaikan dengan Allah. Itu penolong utama. Nah, penolong yang lain yang disebutkan, kembali ke Yohanes 14, itu adalah Roh kebenaran, Roh Kudus. Di sini disebut Roh kebenaran karena ya, Dia yang menyampaikan kebenaran kepada para pengikutnya. Tapi Tuhan kemudian juga mengatakan, nggak ada orang lain yang tahu ya tentang Roh Kudus. Dunia nggak kenal Roh Kudus ya, tapi kamu kenal. Orang lain nggak melihat Roh Kudus ya, kamu melihatnya. Nah, memang roh nggak kelihatan, tapi kamu akan melihat apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu akan tinggal, akan diam dalam diri para murid. Nah, nih lanjut dulu. 18 sampai dengan 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tambah pusing lagi dengarnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Maksudnya, kamu tidak akan tinggal di dunia seperti orang yang seperti anak yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yesus kan akan pergi ke surga kan? Para murid akan tinggal sendirian kan? Tapi Tuhan mengatakan, tidak, kamu tidak akan sendirian. Aku datang kembali kepadamu. Nah, kemudian lihat ayat 20. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku di dalam kamu. Nah, tadi kita sudah melihat di ayat 3, Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput murid-muridnya kan.
Itu kedatangan yang kedua, itu kedatangan di akhir zaman. Tapi di sini Tuhan mengatakan, aku datang kembali kepadamu, tidak menyinggung soal akhir zaman, tetapi dia akan datang, hadir dalam diri setiap murid, dalam Roh Kudus. Jadi Tuhan akan hadir dalam diri setiap orang yang percaya, dan dia akan hadir sebagai Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ini agak repot ya kalau saya ditanya, lalu membedakan mana Yesus, mana Roh Kudus, mana Bapa, itu bagaimana? Sekarang begini, Bapak Ibu, ingat nggak waktu anak-anak masih kecil itu kalau ditanya, Tuhan Yesus ada di mana? Jawabannya ada di mana? Bapak Ibu ngajarin apa? Tuhan Yesus ada di mana? Pernah nggak mengatakan Tuhan Yesus ada di hati? Tuhan ada di surga, tapi juga ada dalam diri, dalam hati. Karena Tuhan ada di dalam hati, maka kalau berdoa, dalam hati pun Tuhan mendengar. Tapi Tuhan yang hadir dalam diri manusia, itu kan bukan Tuhan yang dulu hadir dalam raga, kan? Enggak. Tuhan yang hadir dalam roh sekarang. Tuhan yang hadir dalam roh dan menyertai manusia, menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kemudian, sebentar dulu. Silakan melompat sekarang ke ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus dalam diri orang yang percaya? Apa yang akan dikerjakan oleh penghibur, penolong, pengantara itu tadi? Nah, salah satunya kita temukan di sini. Salah dua ya. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ini bukan urusannya ngajarin matematika, fisika gitu ya. Tapi mengajarkan apa yang diperlukan untuk menjadi orang yang percaya. Mengajarkan kebenaran mengenai Bapa. Itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus penghibur. Kemudian dia juga akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Para murid dengerin Tuhan Yesus dulu banyak-banyak kan? Baru mereka kemudian akan dibantu oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus juga ternyata menolong orang untuk mengingat apa yang pernah didengarkan dari Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu, Tuhan akan pergi tidak lagi bersama dengan para murid secara fisik, tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti seorang anak yang nggak punya bapak dan ibu lagi, yang harus mikir sendiri, jalan sendiri, ambil putusan sendiri, menghadapi semuanya sendiri. Enggak. Aku akan datang dalam roh. Aku akan hadir dalam diri tiap orang yang percaya. Dan membantu. Bantu apa? Mengajarkan apa yang diperlukan untuk percaya kepada Bapa. Dan mengingatkan semua yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang lihat. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam roh dalam diri kita, maka kita bisa mengalami, merasakan bagaimana
bersatu dengan Yesus. Nah, ini soal yang biasa dipahami atau diomongkan orang Katolik ya. Tuhan Yesus ada di dalam aku. Tapi ketika kita bicara lebih lanjut, lalu ya banyak yang seolah nggak peduli dengan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan baru dipikirkan, baru dirasa-rasakan gitu ya. Kalau ada kesempatan untuk retret dan seterusnya. Kalau di harian, banyak yang mengabaikan kehadiran. Ada nggak pengikut Yesus yang berlaku jahat kepada sesama? Ada. Ada nggak yang berdosa terhadap sesama? Semua. Tapi kalau orang mau berdosa itu, apakah dia ingat Tuhan Yesus ada di dalam dirinya? Enggak. Masa malah izin dulu, maaf Tuhan, ini terpaksa saya lakukan. Gitu. Ini maaf Tuhan, soalnya ini menyenangkan benar. Gitu. Bukan begitu menyadari kehadiran Tuhan. Kalau memang Tuhan hadir dan kehadirannya dialami, dirasakan, maka orang akan mengikuti juga apa yang dikatakan oleh Tuhan yang hadir dalam dirinya itu. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah firman daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, Bapak Ibu sekarang perhatikan kaitan antara Tuhan Yesus di dalam aku dan perintah untuk mengasihi. Lihat ke ayat 20. Siapa memegang perintahku dan melakukan, dia yang mengasihi aku. Terus ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah, berkaitan dengan perintah atau firman, ini Bapak Ibu perlu saya terus mengulang-ulang, di mana aja kalau ada kesempatan pasti saya mengulang. Jangan berpikir iman Katolik, iman Kristiani itu mengajarkan pesan Tuhan yang isinya adalah sejumlah besar aturan, larangan gitu. Lalu yang melakukan perintah surga, yang melanggar larangan neraka. Pemahaman yang seperti itu mengabaikan relasi dengan Tuhan kan. Kalau Bapak Ibu kita bicara tentang orang tua dulu ya. Bapak Ibu tolong mengingat ketika Bapak Ibu masih muda dulu ya. Sekarang juga masih muda sebenarnya ya. Tolong mengingat-ingat ya. Hidup sendiri atau pergi sendiri jauh dari orang tua, tetapi tidak pernah merasa orang tua itu jauh. Seolah-olah dia itu selalu dekat. Dan kemudian kalau kita mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang diingat adalah orang tua. Maksudnya begini, yang pernah kuliah dan kos, ya. Kalau kos kan nggak sama orang tua kan,
Nah, itu urusannya sudah berbeda. Kalau kos dengan orang tua itu sudah situasi yang lain. Kuliah, kos. Gangguannya macam-macam kan ya. Godaannya macam-macam kuliah di kota. Gitu. Tapi kalau seorang anak yang kuliah tinggal jauh dari orang tua, terus ingat dengan orang tua, maka bertindak apapun dia akan hati-hati. Karena selalu yang dipikirkan adalah, kalau aku begini nanti orang tuaku bagaimana. Kalau sampai aku dipercaya, aku kuliah, gitu ya, lalu aku pacaran keterlaluan sampai aku hamil, orang tuaku yang akan celaka kan. Karena itu aku akan menjaga diriku. Kalau aku malas-malas kuliah jadi panjang. Kuliah panjang bukan gratis. Kos juga enggak gratis, makanan juga harus beli. Tunda kuliah setahun, tinggal bikin perkalian. Uang kos tiap bulan berapa, uang makan tiap bulan berapa. Udah. Ketika seorang anak tahu ada relasi, berasa kalau orang tua tidak jauh, orang tua ada di dalam hatinya gitu ya. Dia akan semangat untuk belajar. Nggak akan ketemu kata males besok saja, mendingan main. Ada juga sih yang ingat tapi nggak peduli dengan orang tua, malah melihat orang tua itu sebagai mesin ATM, pengen apa minta uang. Dan banyak juga yang mengalami ini orang tua ya, tinggal di desa, nggak ngerti apa-apa tentang anaknya yang kuliah, dimintain duit terus tapi kemudian duitnya nggak jelas buat apa, ada juga. Tapi yang saya maksudkan, tinggal jauh dari orang yang saya kasihi, tinggal jauh dari orang yang mengasihi saya, itu tidak bisa menjadi alasan untuk berbuat yang aneh-aneh. Sebaliknya, relasi dengan orang tua, biarpun itu jauh, akan menolong saya gitu ya untuk bertindak. Yang ini lakukan, yang ini jangan. Mau kuliah 6 tahun, keterlaluan, nanti biaya pasti bengkak. Nah, saya harus selesai. Misalnya begitu ya. Nah, sekarang Yesus ada dalam diri para murid. Yesus mengasihi para murid. Besok pagi Tuhan akan menunjukkan betapa Dia mengasihi para murid. Mati di kayu salib. Kalau para murid ingat tentang kasih Yesus itu, dan biarpun Yesus itu ada di surga, tapi Dia ada dalam diri saya, maka kalau mau bertindak, para murid juga pasti akan berhati-hati. Roh Kudus yang dicurahkan, yang diberikan oleh Tuhan, akan didengarkan, akan diberi perhatian, bukan diabaikan. Nah, kalau begitu, Bapak Ibu, orang ya yang mengalami, merasakan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kan normalnya akan mengasihi Tuhan. Nah, saya kadang-kadang terganggu dengan kalimat yang mengatakan para pecinta kitab suci. Jadi kitabnya diciumi, kitab suci. Kitabnya ini, bukunya itu dicintai gitu. Padahal bukan itu kan. Kitab suci itu sarana untuk membangun relasi dengan Tuhan. Dan yang menjadi penting itu bukan mengasihi kitab suci, tapi mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi saya. Dan berikutnya, siapa yang memegang perintahku dan melakukan, dia yang mengasihi. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Nggak perlu disuruh, nggak perlu dibuat daftar tindakan yang dikatakan dosa. Bukan begitu caranya. Tuhan yang mengasihi aku, hadir di dalam aku. Kalau dalam situasi yang harusnya terjadi, saya pun harus mengasihi Tuhan. Tuhan sudah begitu mengasihi saya, maka saya cuekin.
Udah pada tahu kan enak susahnya ini sedang mencintai seseorang tapi yang dicintai cuek. Rasanya gimana? Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi saya, mengasihi para murid, tapi para murid nggak ngerasa kalau Tuhan mengasihi, ya nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika para murid menyadari, ya Tuhan mengasihi aku, maka kesadaran bahwa Tuhan yang mengasihi aku itu akan menolong para murid untuk menjalani hidup yang benar. Tuhan Yesus hadir secara fisik apa enggak, bukan soal lagi. Ketika orang dikuasai oleh kasih, tahu kan ya, berasakan ya, dia berani, dia bisa melakukan apa yang diminta, apa yang diperlukan oleh pribadi yang dikasihi itu. Kalau Tuhan sudah mengasihi saya dan saya mengasihi Tuhan, maka saya juga tahu kok tandanya kalau saya mengasihi Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan, lakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, kemudian ketemu yang sebaliknya lagi. Jika kamu 3:23, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dalam diri orang yang mengasihi, dalam diri orang yang dipenuhi oleh kasih, Tuhan mengatakan, nah, Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir dalam diri orang-orang yang hidupnya diwarnai dengan kasih. Nah, kemudian sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau para murid tidak mendengarkan Yesus, ya sama dengan tidak mendengarkan firman Bapa. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu datang dari Bapa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat dulu beberapa hal untuk kita pertimbangkan, kita pikirkan sebagai ya kesempatan bagi kita untuk bercermin, melihat diri sendiri. Kembali bicara tentang rumah Bapa. Bapak Ibu yang pernah tinggal, pernah hidup dalam kepercayaan lain, nggak menemukan yang kayak gini kan? Allah mengaruniakan anaknya, anaknya jadi manusia, tapi yang kemudian dilakukan oleh anak Allah yang menjadi manusia itu adalah membersihkan manusia dari dosa supaya manusia itu bisa tinggal bersama dengan Dia, memperoleh kebahagiaan yang abadi. Yang ini kayaknya nggak ada dari kepercayaan yang lain. Nah, kemudian sekarang begini, kalau kita mengingat Tuhan Yesus ada di surga, kita juga bisa mengingat juga kita murid Yesus, gitu ya. Dan Tuhan Yesus di surga menyiapkan tempat untuk semua orang yang percaya kepadanya. Tapi kesadaran bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman bagi para muridnya di surga, ini yang seringkali absen dalam pikiran banyak orang yang percaya kepada Yesus. Contoh, absennya kepercayaan ini, perhatikan saja kalau orang takut dengan kematian, kalau orang takut mendengarkan kata pengadilan, penghakiman terakhir, itu tanda kalau relasi dengan Tuhan belum mencukupi, belum memadai, atau masih harus diperhatikan lagi. Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat di tempat kediaman Bapa di surga. Kalau orang mendengar ini, harusnya susah apa senang?
Kalau sampai mengatakan susah, ada yang aneh. Nah, lihat, manusia tinggal di dunia. Raga manusia akan mati. Tapi orang yang percaya kepada Yesus justru diajak untuk memikirkan keselamatan jiwanya. Dan Tuhan mengatakan, sudah saya siapkan tempat bagi kamu. Tapi kamu masih hidup di dunia ini. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini bukan paksaan, bukan perintah dan larangan yang disertai dengan ancaman. Tapi tindakan kasih yang digerakkan, yang diwarnai oleh kasih Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini juga membantu kita untuk mengingat bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan memberikan jaminan kepada orang yang percaya kepadanya untuk menerima keselamatan. Tapi pernah nggak Bapak Ibu mengalami atau ketemu dengan orang yang keselamatannya itu baru kemungkinan? Jadi seolah-olah, balik lagi ya, manusia diberi daftar perintah dan larangan dari Tuhan. Nah, jalani selama hidup di dunia ini, orang nggak mikir Tuhan lagi. Nanti di akhir zaman, Tuhan baru akan datang untuk mengadili orang yang memang mengasihi Allah, mengasihi Yesus, dan melakukan perintahnya, udah tinggal bersama dengan Yesus. Bukan begitu kan kepercayaan kita. Daftar larangan, daftar perintah, melakukan surga, enggak melakukan neraka. Lalu penentuannya itu ada di pengadilan akhir. Banyak orang yang menjadi takut karena pemahaman ini kan. Tapi harusnya kan bukan takut. Apalagi ketika kita mendengar macam-macam hal yang kita temukan di sini. Allah, Bapa ini ya, dan Tuhan Yesus hadir dalam diriku. Tidak lagi melalui Yesus yang hadir secara fisik, tetapi dia hadir dalam Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur itu tadi. Jadi itu yang dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan. Jadi nggak ada balik lagi. Kalau seperti ini pemahaman kita, keyakinan kita, maka aneh. Kalau orang berpikir surga, neraka, itu ganjaran, itu hukuman, karena waktu diberi daftar perintah, nggak memperhatikan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar juga orang yang mengatakan gini, nggak usahlah kamu nasihati aku. Surga itu juga belum tentu jadi milikmu kok. Kalau orang juga harap-harap cemas mendengar kata pengadilan akhir, maka kita bisa melihat berdasarkan yang dikatakan Tuhan. Ada yang harus diperhatikan, yaitu kasihnya kepada Tuhan. Dan juga perwujudan kasih itu kepada dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan yang nyata. Jadi antara apa yang kita lakukan selama di dunia dengan harapan akan hidup abadi, itu berkaitan sangat erat dan Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan itu. Kemudian ya kalau untuk urusan Bapak Ibu nggak akan Bapak Ibu berpikir untuk meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Tapi anak-anak yang tumbuh jadi anak remaja, jadi pemuda gitu, yang kurang pemahaman, kurang ilmu tentang Tuhan, mengabaikan atau tidak paham sampai kepada yang kita diskusikan ini. Akibatnya apa? Muncul lagi omongan-omongan yang mengatakan, kan nggak apa-apa saya ikut calon istri saya, calon suami saya. Kan semua agama sama. Gitu.
Kalau memang semua agama sama, jangan kamu yang pindah ke sana, suruh dia pindah kemari. Nanti jawabannya apa coba? Enggak akan. Ya udah, aku yang pindah kalau kamu nggak mau. Kalau dapat jawaban gitu ya puji Tuhan. Jadi ya untuk kita mungkin bukan soal lagi berbicara tentang kepercayaan kepada Tuhan atau bicara yang sebaliknya meninggalkan Tuhan. Tapi banyak orang di dunia sepanjang perjalanan sejarah orang percaya akan ketemu orang-orang yang bisa dikatakan harus berjuang atau karena kurangnya pemahaman salah melangkah. Nah, kemudian begini, Tuhan yang mengasihi para murid, yang menghendaki para murid tinggal di surga, yang memberikan dirinya sebagai jalan untuk dilewati, ya itu tidak ngasih perintah lu terus tinggal pergi. Nih perintahku, ya selamat jalan, selamat tinggal ya. Bukan begitu kan Tuhan Yesus. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan hadir dalam diri orang yang percaya, dan ini membuat orang menjadi sangat mungkin melakukan kehendak Bapa. Itu berarti sangat mungkin mereka, para murid Yesus, itu mengasihi Yesus. Buat apa kalau ikut Yesus tapi tidak mengasihi Yesus kan? Tuhan sudah mengasihi saya pun akan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kemudian gini, kalau orang mengatakan melakukan ini, melakukan perintah Tuhan ini, melakukan perintah yang ini sulit, itu kalau ngomong begitu itu dilengkapi dengan kalimat yang menyinggung Roh Kudus apa enggak? Sulit sekali ini saya lakukan. Roh Kudus saja nggak bisa bantuin saya karena saking sulitnya. Pernah bilang begitu? Enggak. Tapi ketika orang mengabaikan Roh Kudus, ya beneran sulit. Jadi untuk mengasihi Tuhan dan mewujudkan kasih itu dalam tindakan kasih, Tuhan juga bahkan hadir di dalam diri orang yang percaya, memberikan kemampuan kepada orang yang percaya, sehingga bisa melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Lalu yang diperlukan kesadaran bahwa Roh Kudus menolong, kesediaan untuk memahami kehendak Allah, dan juga kesediaan, keberanian untuk melakukan apa yang dipesankan oleh Allah. Berani juga mengikuti dorongan Roh Kudus yang jelas menuntun orang kepada kebenaran. Menuntun orang untuk melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Udah, Bapak Ibu, apakah yang mau disampaikan? Ini karena pesan Tuhan Yesus mau pergi, jadi ngomongnya serius terus gitu ya. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya yang bertanya, Pak. Tidak apa-apa. Ada bahkan Bapak Ibu kan banyak, saya satu. Yang nanya banyak, yang ditanyain satu. Betapa bahagianya kalau yang bertanya satu, yang jawab banyak kan? Sekarang begini, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bercerita, silahkan. Mungkin gini yang saya maksud. Pernah nggak mengalami naik turunnya
kepercayaan tentang hidup kekal, tentang rumah Bapa, tentang Bapa yang mengasihi, tentang Yesus yang mengasihi. Ya, tolong dijawab dan diceritakan gitu ya. Iya, Pak Seto. Mungkin, oh maaf, ini saya Silakan. videonya. Iya. Mungkin dalam hidup kita, mungkin bukan saya aja, nggak bisa konstan gitu kita orientasinya ke hidup kekal gitu. Kadang-kadang kita berpikir terlalu sekuler, kadang-kadang kembali lagi nggak bisa full gitu. Padahal mungkin idealnya begitu ya Pak Seto ya. Kita sebagai orang Kristiannya harusnya orientasinya Yesus semata gitu. Meskipun kita bekerja, kita melakukan hal-hal yang memang memang tugas untuk pencarian mata pencarian begitu. Kemudian yang relasi dengan orang juga kita harus membawa sikap Kristiani kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dibilang up and down enggak lah ya mungkin ya, tapi ya gitu deh Pak Seto. Nggak tahu deh jawabannya, ngawur. Ya, yang lain dulu. Silakan. Ya, Pak Setot, mungkin saya kalau bayangan tentang hidup kekal itu kadang-kadang memang kita percaya nggak percaya, saya nggak percaya. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya sudah, hidup saat ini, nanti meninggal ya selesai gitu. Karena masih kurang yakin tadi ya, hidup kekal seperti apa belum jelas gitu. Jadi kadang-kadang iman kita runtuh di situ. Ya, Pak. Yang lain lagi, silakan. Kalau saya percaya bahwa di dunia ini hidup kekal. Jadi kalau memang kita dipanggil dan juga bisa di dalam Kristus, kayaknya lebih senang gitu. Kalau misalnya, karena kalau saya lihat kita hidup di dunia bisa ada saja godaan, ada saja misalnya dosa yang timbul. Jadi mungkin makin cepat dipanggil atau misalnya diangkat ke surga itu untuk mengurangi dosa dan juga lebih ya bisa lebih ketemu sama Yesus kali sana diharapkan begitu kalau saya. Ya, masih ada lagi? Silakan. Ibu, bapak-bapak yang kameranya off, boleh di-on-kan dan berbicara. Saya Pak. Oh, ya Pak. Saya beruntung tahun 2010 itu saya ikut CAP bersama Pak Sunarto, bersama Bu Ivon, dan mungkin beberapa bapak-bapak yang lain ada di sini. Lalu saya masih ingat persis tuh, ketika saya ikut CAP itu, Pak Heri, suaminya Bu Ivon, Pak Heri Pesik itu pesan sama saya, Pak, kalau nanti habis CAP, Bapak mesti ada salah satu kegiatan yang menunjang tetap semangat, jadi imannya nggak melempem gitu.
Lalu waktu itu saya suka curi-curi Pak, karena setiap hari Selasa kan Bapak mulai pelajaran KKS bersama Pak Bob gitu. Jadi ya sebentar kalau kebetulan CAP berlalu lebih cepat, lihat di kelas KKS gitu. Dan saya lihat sih memang saya punya pikiran, mungkin setelah CAP berakhir saya coba ikut KKS itu. Dan kebetulan Pak Iwan Gunadi, ketua CAP-nya waktu itu juga meminta kami sebagai salah satu panitia di CAP 11. Dan ya pikir momennya baik sekali, jadi kita suka curi-curi. Kan kalau panitia kan nggak seperti peserta, bisa bebas kemana saja ketika pelajaran dimulai. Yaitu saya mau mulai. Maka saya selalu ingat persis bahwa Pak Seto itu sudah mengajar kita atau belajar bersama kita itu sudah kalau bagi saya ya sudah dari tahun 2010, 2011, 11, 12 tahun. Dan menurut saya ya walaupun imannya nggak naik terus, tapi setidaknya rata gitulah. Dan itu saya syukurin sekali. Cuma sayangnya naiknya ini nggak pernah berarti nih, ya begitu-begitu aja landai. Jadi kadang-kadang saya merasa apa ya yang harus dipacu supaya up-nya betul gitu. Sampai akhirnya tahun yang lalu itu 2021 saya kena salah seorang pelintas COVID, saya kena COVID, dan saya di dalam sakit saya itu saya merasakan memang ada sesuatu yang kurang dari saya, bahwa saya masih pilih-pilih tugas yang diberikan oleh Tuhan gitu. Dan saya pikir ya sekarang mungkin saatnya setelah saya disembuhkan hanya dengan belas kasih Yesus Tuhan kita, saya berhasil sembuh gitu. Maka saya pikir sudah ada baiknya lah gitu. Jadi ketika suasana sudah baik, ya saya sangat terlambat memang. Saya coba kemarin ada prodiakon. Saya pikir kalau saya nggak daftar sekarang, makin tua, saya udah makin nggak berarti lagi gitu. Saya coba daftar dan saya sangat bersyukur salah satu panitia atau saya sebut apa gitu, Pak Edi Budi langsung bilang, iya Pak, welcome Pak, daftar aja dah Pak. Gitu. Dan ya mudah-mudahan iman yang tadinya saya bertanya-tanya kapan naiknya bisa dipenuhi nanti. Ya terima kasih, itu aja yang saya mau ceritakan Pak. Baik, Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau cerita? Bukan cerita Pak Seto, bertanya. Kalau ya silahkan. Nina Pak. Ya. Kalau kehidupan kekal itu artinya kalau kita masih memikirkan duniawi, artinya kita belum hidup kekal dong ya Pak. Jadi khawatir dengan duniawi untuk masa depan di duniawi pekerjaan, artinya kita belum hidup kekal ya Pak. Gitu nggak sih? Nah ini sekalian untuk pertanyaan Ibu akan saya tanggapi sekaligus menanggapi semua cerita dan menutup pembicaraan kita. Tolong Bapak Ibu amati lagi tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia hadir dalam diri para murid. Ya kan? Tuhan hadir dalam diri para muridnya. Nah, hal yang sama kita alami sebagai orang yang percaya. Sekarang ini, selama di dunia ini, Tuhan hadir dalam diri kita. Itu berarti sudah sejak hidup di dunia ini, saya bersama dengan Tuhan Yesus. Begitu kan ya? Ketika kita mati, yang mati cuma raga. Tapi jiwa tetap hidup. Dan karena kita selama hidup sudah bersama dengan Yesus, cuma raga saja ditinggalkan, tapi kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus.
Itu hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah tinggal atau sudah raga sudah ditinggal, utang juga sudah ditinggal kan ya. Cicilan sudah nggak ada lagi kan ya. Tanggungan yang hidup itu kalau udah ketemu gitu. Nah, kemudian gini, walaupun saya tinggal bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan saya, selama saya hidup di dunia, saya masih harus mikirin soal-soal dunia. Tidak mungkin ya. Soal makanan, kesehatan, relasi dengan sesama. Nah, justru ketika kita hidup di dunia, ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Caranya, lakukan yang dikehendaki Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan bukan setelah dunia ini selesai kan, bukan setelah hidup kita selesai kan, tapi justru selama hidup di dunia. Selama di dunia bisa jadi kita masih akan ketemu khawatir, marah, sedih, tapi juga senang, bangga. Itu kan bagian dari kenyataan yang hidup yang ada di dunia. Yang harus diperhatikan itu adalah jangan sampai menjalani hidup di dunia tapi mengabaikan Tuhan, satu, atau merasa saya hidup di dunia tetapi dalam tanda kutip saya percaya kepada Tuhan itu supaya Tuhan memenuhi kebutuhan saya hanya selama di dunia. Itu masalah lain lagi. Jadi Tuhan hanya digunakan sebagai sarana untuk memenuhi hidup saya, keperluan saya selama di dunia. Nah, kalau itu yang terjadi, maka benar-benar itu perlu mendapat perhatian. Itu bukan hidup orang yang percaya. Nah, kalau bicara tentang selama hidup di dunia, perlu urusan duniawi. Nggak mungkin, enggak. Mau sembahyang aja pakai duit kok. Bapak Ibu mau mengasihi aja pakai duit kok. Gimana mengasihi tanpa uang? Masa ada orang sakit cuma dinasihati? Ada orang sakit nggak punya biaya, dikasih nasihat. Ke rumah sakit sana loh ya, itu bagus di sana rumah sakitnya gitu ya. Tapi nggak bantuin biaya pengobatan. Ya nggak ada gunanya kalau begitu. Ya ada sih, tapi kecil gunanya. Kita masih memerlukan itu. Tapi mengalami hidup bersama dengan Tuhan, itu memang beda dengan merasa menjalani hidup di dunia sendirian tanpa Tuhan. Menyadari bahwa hidup itu akan berakhir, tidak akan berakhir dengan kematian, itu berbeda dengan ketika orang hanya memikirkan hidup yang ada di dunia ini. Begitu Bapak Ibu yang kita diskusikan malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Baik Pak Seto. Terima kasih banyak Pak Seto. Malam hari ini pencerahannya tentang hidup kekal dan rumah Bapa tadi ya. Tujuan kita hidup kekal di rumah Bapa yang telah disediakan. Baik, sekalian masih ada 3 sesi lagi. Wasiat sekaligus kita harus minggu depan. Kita akan tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Bu lihat. Ya. Dalam nama Bapa, mari kita bersama-sama dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, bimbinglah kami ke arah jalan-Mu. Ubahlah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bunda Maria, terima kasih para Rasul Roh Kudus, terima kasih Santo Pio. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.